Segera tangkap Kang Deddy Mulyadi, Sampurasun, Tabe Salamat, Limunalatai, Salam Sawujud karena Palembang. Tangkap ide briliannya, tangkap statement-statement keren dan dahsyatnya. Walaupun keputusannya menimbulkan pro dan kontra, seorang Kang Deddy Mulyadi bukan hanya bersandar pada nyali, tapi nurani. KDM bertindak bukan hanya karena keberanian, tapi panggilan alam dan semangat Sunda Wiwitan. Beliau sedang membangun personal branding, bukan pencitraan. Salam hormat buat KDM. Tapi selamat Limunalatai, salam sawujud karena Malempang. Bapak Aing, BJG, mau rampes yang akan tilur sausap rambut, kehandap sausap rambang, amakana sarenghap, getina sadami. Salam satu kopi, salam kopi tozi. Dari kopi, kita berkawan. Wassalamualaikum. Dengan hormat, saya minta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga Pak Kapolri Jenderal Sigit Listianto Sigit untuk segera menangkap Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Semua yang dilakukannya sangat meresahkan kami semuanya. Kami tidak suka dengan kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi. Saya minta segera ditangkap, pindahkan ke Jawa Timur, biar Pak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menggantikan gubernur kami yang di Jawa Timur ini. Ya, barter deh, barter. Ya, Gubernur Jawa Timur biar memerintah di Provinsi Jawa Barat. Yang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi pindah memerintahkan kami sebagai gubernur di Jawa Timur. Kang Deddy mau dong. Cepet pindah ya. Oh, Pak Deddy, I love you. Gubernur Aing. Deddy Mulyadi kerjanya satset wat-wat. Ada banjir langsung benahin dari hulu ke hilir, ya kan? Bapak ini rumahnya kayaknya langganan banjir. Besok abis lebaran kita bangunin rumah kolong ya. Jadi kalau misalnya ada banjir, airnya masuk ke kolong aja. Jadi rumahnya nggak kebasahan. Amazing ya. Terus yang kemarin dinya Lindung, ini tanahnya pergeseran nih. Kalau misalnya di sini terus akan kegerus, harus direlokasi. Ada tanah nggak? Ada Pak, TKD, tanah kas desa. Oke, relokasi berapa? 25 rumah gitu kan. Satu rumah misalnya 100 juta. Ya berapa? 2,5 M. Langsung gitu, langsung sat-set wat-wat gitu. Langsung impactnya itu dirasakan. Nah, saking cintanya sama Kang Deddy, ada ibu-ibu sampai tukeran sendal sama Kang Deddy gitu kan. Saking cintanya. Emang kalau jabatan itu dipegang sama orang yang tepat itu ya akan tepat sasaran, akan impactnya itu langsung ke kita gitu kan, langsung dirasakan sama kita semua. Hebatlah, mudah-mudahan sehat terus ya Kang Deddy Mulyadi. Amin. Kalau bukan Kang Deddy Mulyadi yang jadi gubernurnya, bangunan liar yang berada di sepanjang aliran sungai di Jawa Barat tidak akan pernah selesai. Kata netizen, memang tidak bisa dipungkiri lagi, KDM merupakan sosok pemimpin teladan yang patut dicontoh oleh kepala daerah lainnya. Andai semua kepala daerah sama seperti KDM, Indonesia akan maju, ungkap perasaan netizen. Saat ini progres penggusuran bangunan liar yang ada di pinggiran sungai terus dilakukan. Parahnya, ada warga yang membangun rumah pas berada di atas aliran sungai. Hal itulah menjadi penyebab aliran sungai tersendat. Ditambah masyarakatnya masih belum memiliki kesadaran terkait sampah. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Ya, saya juga melalui video ini menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menangkap Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kirimkan Kang Deddy Mulyadi ke NTT, ya, karena kami sangat menunggu beliau. Beliau kerjanya sangat kercep, tidak menunggu waktu yang sangat lama. Ya, beliau cepat dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, mengambil keputusan, memberikan solusi
memberikan jawaban, dan selalu membuat masyarakat Jawa Barat sangat puas. Kami juga mau dong gubernur seperti itu. Ya, itulah suara-suara hati dari netizen-netizen yang merasa iri. Ya, mereka merasa iri. Kok bisa gubernur Jawa Barat sehebat ini? Kerjanya satset-satset tanpa harus menunggu lama. Ya, saya kira teman-teman, inilah sosok calon pemimpin masa depan. Sosok calon pemimpin masa depan. Saya tidak bisa membayangkan jika di suatu saat nanti Kang Deddy ini berduet sama Mas Gibran. Wow, akan seperti apa bangsa ini? Ya, ini tentu akan menjadi berita yang sangat-sangat luar biasa untuk kita. Ya, Kang Deddy Mulyadi, tanpa menunggu waktu yang cukup lama, dia seolah-olah sudah memimpin 10 periode di Jawa Barat. Hasil kerja nyata yang dia lakukan ketika dia menjadi gubernur Jawa Barat itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan ada yang begini, yang katakan, ini orang nih kerjanya pansos saja ya. Ini orang nih kerja apa ngonten sih? Kerja sambil ngonten, apa ngonten sambil kerja? Ya, kita kan tahu channel YouTube-nya Kang Deddy, viewersnya meledak terus. Ya. Jadi saya kira sangat masuk akal ketika banyak anggaran yang dipotong di Pemprov Jawa Barat itu, ya karena memang beliau punya penghasilan di YouTube ya, jadi tidak heran. Jadi kalian warga Jawa Barat itu harus bersyukur, menjaga gubernur kalian itu dengan baik. Mendoakan gubernur kalian itu agar tetap sehat. Ya, saya sebagai orang NTT saja iri. Kalian punya gubernur sehebat itu. Kalian punya gubernur sejago itu. Ya, kalau boleh memilih ya, saya mau dong Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur NTT. Kalau boleh memilih, tapi kami sudah punya gubernur ya. Saya pelajari Vietnam. Vietnam mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Hari ini sungai-sungainya jernih, danau-danaunya bersih, masyarakatnya disiplin, pemerintahnya menggunakan tangan besi untuk mengatur rakyatnya. Tiongkok mengatur anak-anak muda yang pemabuk, mengatur anak-anak muda yang malas, mengatur anak-anak muda yang setiap hari marah pada orang tuanya menjadi benalu di keluarnya. Dikerahkan tentara untuk mengambil mereka dari rumahnya, dimasukin barak militer selama 6 bulan. Pulangnya mereka menjadi manusia yang tersadar dan kembali pada orang tuanya, kembali pada negara dan budaya Tiongkok. Teologikal ini akan saya terapkan di Jawa Barat. Mantap, mantap. Tidak bisa dalam setiap tahun cerita kita hanya cerita geng motor. Tidak bisa dalam setiap tahun cerita kita hanya cerita tawuran. Tidak bisa setiap tahun cerita kita ada cerita orang yang mati karena oplosan. Ini harus segera dihentikan. Kenapa? Kita punya kebudayaan, kita punya nilai ajaran Islam sebagai nilai-nilai ritualitas, sebagai nilai-nilai substansial, nilai-nilai spiritualitas. Tetapi kenapa kita tidak bisa menyelesaikan hal-hal yang remeh-temeh dan kecil ini? Faktornya cuma satu, kita lebih senang membangun wacana dibanding bertindak nyata. Betul. Untuk itu kalau bersedia, Luar biasa. pemerintah Kabupaten Cirebon bisa bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri. Pemerintah provinsi bersedia membangun mesnya. Orang tuanya diberikan kesadaran kalau anaknya nakal, maka dia telepon tentara, telepon polisi, diangkut, dimasukin mes, dilakukan pembinaan. Diarahkan dalam waktu 6 bulan ke depan. Kalau masih parah setahun, untuk apa? Dikembalikan dia pada orang yang mencintai orang tuanya, orang yang mencintai lingkungannya, orang yang mencintai sesamanya, dan orang yang mencintai Tuhannya secara utuh. Kerangka inilah. Kenapa? Saya tidak mau orang Jawa Barat ke depan menjadi generasi cium. Saya tidak mau orang Jawa Barat ke depan menjadi generasi geng motor. Saya tidak mau orang Jawa Barat ke depan menjadi monster di lingkungan rumahnya, menjadi monster di jalanannya. Pada akhirnya mereka mati muda. Ketika mati muda itulah, saya tidak mau orang-orang terdidik berasal di luar Jawa Barat kemudian mendominasi dan orang sini selamanya hanya menjadi kuli terhadap tuannya. Halo Pak, saya Pak.
Bapak sini kontrak? Ini rumah dinas, Pak. Oh, rumah dinas punya Rumah siapa? dinas Tangerang. Nggak salah. Tadinya dari PJT, Pak. Wah, ini salah. PJT ya? Ini bikin rumah dinas salah di atas air. PJT-nya salah. Nah, Bapak masih pegang PJT? Udah almarhum. Oh, berarti tanahnya tanah PJT kan? Yakin saya. Bapak anaknya? Oh, jadi ini rumah peninggalan bapaknya almarhum kerja di PJT. Nah, kemudian oleh Bapak ditinggalin sampai hari ini. Karena Bapak nggak punya rumah. Berapa? Yang depan juga tanah PJT? Tanah PJT yang depan, yang sini? Enggak, itu ke sini ke sana, Pak. Ya artinya tanah PJT kan? Oke, saya nanya Bapak. Kalau saya kasih solusi, Bapak saya cariin rumah. Mau ya? Oke? Oke. Bapak ada perumahan yang dekat di sini nggak? Ada, Pak. Mana? Di sini ada. Sok Bapak temuin perumahannya, nanti saya urusin. Alhamdulillah. Ya? Bapak hari ini bisa juga hari ini. Bisa. Bapak hari ini Gercep, ya? temuin perumahannya, saya urusin. Nanti Bapak tinggal pindah aja. Rumahnya saya siapin. Ya? Iya, siapa? Hari Senin kita bongkar. Siapa? Oke? Bapak udah bisa jalan sekarang. Baru mendingan bisa, Pak. Sakit. Siapa yang bisa ke ininya rumahnya? Bisa sama istri saya. Udah, sama istrinya. Bu gini, Bu. Ya. Ini kan rumahnya rumah negara, ya kan? Tanahnya tanah pengairan. Tuh saya jadi ini kan cepat. Saya nggak akan nyusahin Ibu. Ibu cariin rumah baru di sana. Ya. Nanti saya urusin, Ibu pindah rumah segala macam saya urusin. Ada perumahan kan? Yang tipe apa ya? Tipe 21. Yang penting rumah. Yang penting rumah, ya. Ibu pindah ke sana, ini yang mau saya bongkar. Ya. Siapkan, Bu. Kalau di sana nanti rumah pribadi Ibu. Siap, Pak. Alhamdulillah, Pak. Betul-betul, Pak. Ya. 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 Sok sama Ibu sekarang pergi, ya. Sok temuin. Ini Pak, maaf ini rumah cuma bukan anaknya satu doang, ini tiga, ini ada tiga. Saya nggak ada urusan Oke, sama siap. yang satu doang, satu dua tuan. Yang penting yang keluarga rumah ini pindah, saya siapin rumah. Ini berapa orang, berapa keluarga? Empat kakaknya, Pak, kakaknya Bang ini ada yang sebelah. Oh, yang sebelah. Kakaknya Bang ini, ya. 4 keluarga. Ya udah, 4-4-nya nggak apa-apa. Alhamdulillah, Pak, Bang. Udah, sok, ya. Cariin rumahnya yang Bapak kalau ada program di pertengahan ada sudetan juga kalau di Pak. nanti ini dulu. Ya, ini dulu. Ya, oke. Ini dulu. Ya. Ini dulu ya. Jadi ini dulu. Yang berempat ini cari rumah dulu, ya kan? Yang tipe 21 ya. Tipe 21. Nah, nanti cari rumah dulu. Udah. Nanti hari Senin ini sudah barang-barangnya besok Minggu pada keluar. Hari Senin saya bongkar. Nanti Bapak minta nomor teleponnya, nanti diurusin segala sesuatunya sama staf saya, ya. Ya, HP Bapak mana ambil? HP Bapak ambil. HP. Saya yakin betul. Senang ya teman-teman punya gubernur seperti ini. Tidak hanya sekedar membongkar-bongkar, ya, tapi langsung Berarti itu yang memberikan toko yang solusi. dikontrakin Sopo? Masih keluarga, Pak. Keluarga. Ya ini kan tanahnya tanah negara. Itu, Pak, emang tadi mertua apa? Kan? Iya. Tanah negara ini belum normalisasi lagi. Semua harus dibongkar, ya. Nanti kita emang Ya. ke tempat lain, Pak. Oke. Kita juga kalau ada yang ini mah itu. Oke. Hari Senin kita bongkar ya. Memang ditinggal. Ya Pak. Siapa? Pak RW sini. Pak RW saya mau nanya, kalau daerah pinggir jalan itu rawa-rawa itu udah milik orang? Punya Batak, Pak. Orang Batak. Punya Batak. Punya perumahan bukan? Bukan. Maksud saya itu kan bisa dijadikan danau. Ya, itu punya tanah milik. Enggak, artinya kan bisa dibebasin oleh pemerintah, Pak. Iya, tanah milik itu. Ya artinya bisa dibebasin oleh pemerintah. Bisa. Gitu loh, Pak. Dibikinin danau, dikeruk, kemudian nanti untuk penampungan air. Oh, gitu. Buat embung. Gitu loh. Ya. Bisa mungkin, Pak, kalau di Bapak tahu orangnya di mana itu. Hidup Bapak Ing. Hidup Bapak Ing. Hidup Kang Dedi. Gubernur Jabar bijak. Ya, ini kita berkumpul dengan satu keluarga yang rumahnya rumah peninggalan. Dulu bapaknya kerja di PJT. Jakarta 2. Pengairan. Ya kan? Pengairan. Nah,
ini mendiami rumah peninggalan PJT. Ya mohon teman-teman PJT segera tertibkan daerah-daerah aliran sungai, kok ini malah dibikin bangunan. Dulu rumah dinas. Nah, karena sudah meninggalkan anak cucu kan, 4 keluarga. Oke, Bapak saya cariin rumah. Ya, 4 keluarganya cariin rumah ya. Nanti hari besok, hari besok bangunan ini saya bongkar, Pak. Iya, saya siap. Nanti saya gunakan ini dikembalikan lagi fungsinya. Betul, ya. Jadi fungsi daerah pengairan. Saya nggak akan nyusahin Bapak. Bapak orang susah nggak akan saya usahain. Bapak cari rumah baik. Mantap ya, sangat-sangat bijaksana nih. Nanti saya urusin Bapak ya. Ya, warganya setuju nggak? Harus setuju dong. Tapi minta warga Bekasi jangan jorok ya. Buang sampah pada tempatnya. Buang mantan ke orang tuanya. Ganteng banget ya. Baik. Ya sekarang nyari rumah. Kan nanti hubungi dengan saya yang punya rumahnya. Kenapa tenang, Pak? Pak RW ya. Gubernur kita ini, Pak. Nanti. Urusannya dengan Pak Ya Gubernur. kan. Kemudian nanti saya ngurus rumahnya. Bijaksana Bapak beliau. tinggal ngisi. Mau nggak? Harus mau dong. Siap. Ya, Pak RW nanti cariin rumah ya. Kalau rumahnya belum ada, cariin dulu kontrakan. Kalau rumahnya belum ada ya, artinya rumah baru dia belum ada, cari dulu kontrakan. Kontrakan ya. Saya bayar kontrakannya selama setahun sambil dia nyiapin rumah. Ya. Pak RW ya. Siap. Mau dong punya gubernur seperti ini ya teman-teman. Iya, ini Teman-teman rumah. bayangkan kalau di daerah kalian punya sama gubernur petani, Pak, seperti ini, Pak. Iya. Cuman memang salah. Harusnya PJT nggak bangun rumah di sini karena ini daerah air, ini irigasi. Dulu mah kan sebetulnya udah dari kantor, Pak, rumah dinas. Bukan. PJT-nya bikin rumah dinas sih salah. Iya. Harusnya nggak boleh bikin rumah dinas di atas. Iya. Drainase. Ya, Pak. Nganin petani aja. Ya teman-teman, kalau kita melihat video ini, di mana sosok gubernur melakukan tugasnya untuk menertibkan bangunan-bangunan liar yang ada di atas apa tadi ya, tempat air lewat gitulah, saya lupa. Nah, itu kalau teman-teman benar-benar menyimak, yang dilakukan oleh orang-orang masyarakat di situ itu mereka salah besar. Salah besar. Ya, tanah itu milik pemerintah. Milik PJT. Apa kepanjangan PJT ini? Teman-teman kalau ada yang tahu coba komennya. Ya. Mereka sudah mendiami rumah ini bertahun-tahun ya. Sudah ada anak cucu ya di situ. Kalau pemerintah mau kasar, tinggal digusur aja tanpa harus mencari solusi. Tapi pemerintahan Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi benar-benar luar biasa dan sangat-sangat profesional dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan tugasnya sebagai gubernur. Bagaimana tidak? Bagaimana dia memanusiakan manusia? Bagaimana dia memasyarakatkan masyarakat? Posisi masyarakat salah loh. Ya teman-teman. Posisi masyarakat salah. Tapi Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, masih mau mencari solusi. Ya, cari rumah. Rumah baru, saya yang akan bayar. Kalau rumahnya belum ada, cari kontrakan. Saya akan bayar selama setahun. Dan tempat ini akan saya gusur. Itu kan sangat keren kebijakannya. Beda dengan gubernur-gubernur lainnya. Seperti yang Ono, hanya bisa omon-omon. Ya, gubernur yang ketika ada banjir, hanya bisa melihat dari atas ke bawah, menggunakan helikopter. Jadi buat kita masyarakat Indonesia, ya, buat kita masyarakat Indonesia, jangan sia-siakan manusia seperti ini. Mari bersama-sama kita jadikan orang ini ke depannya sebagai orang nomor 1 di Republik Indonesia ini. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya bukan basernya Kang Deddy Mulyadi. Saya ini orang NTT.
Saya melihat betul bagaimana sosok Kang Deddy ini bukan baru sekarang ketika dia menjadi gubernur, tapi sudah jauh ke belakang. Dia sudah melakukan hal-hal seperti ini. Jadi ini bukan pansos. Kalau ada masih yang berkomentar bahwa ini adalah Jokowi jilid 2, nah itu orang-orang yang komen seperti itu adalah manusia yang tidurnya miringnya terlalu lama. Ya, miringnya terlalu lama atau tidurnya lupa bangun. Sering bangun terlambat. Ya. Jadi selamat buat Anda, buat kalian masyarakat Jawa Barat. Pilihan Anda sangat luar biasa. Pilihan Anda semua sangat-sangat luar biasa. Ya. Saya melihat bagaimana sosok Kang Deddy Mulyadi ini ketika masa-masa kampanye beliau malah sibuk ngurusin kasus Vina Cirebon, ya. Itu luar biasa. Nah, ketika ada calon-calon lain pasang baliho, tapi dia santai urus kasus Vina. Tapi ya itulah berkatnya dia, itulah rezekinya dia. Ya, sehingga ketika dia mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat, masyarakat sudah melihat, dan hingga pada akhirnya masyarakat Jawa Barat itu tidak salah kok memilih Kang Deddy. Ya, jadi sekali lagi selamat buat Anda masyarakat Jawa Barat mempunyai gubernur sehebat itu. Jaga baik-baik ya. Semoga Kang Deddy Mulyadi tetap sehat. Amin.